Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di masjid Fastabiqul Khairat, melaksanakan salat subuh dan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita sampai di ayat yang ke-259 sekarang. Kita baca 259 sampai 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah ini menjelaskan tentang kisah di mana Allah Subhanahu wa taala secara umum menjelaskan kepada kita tentang suatu daerah, suatu kampung
satu kawasan yang dimusnahkan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat sebelumnya tentang kebenaran Islam yang didakwahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha kuasa, dan Maha memberikan petunjuk. Pada ayat yang ke-258 Allah menjelaskan tentang perdebatan atau pembicaraan antara Nabiullah Ibrahim dan Namrud. Pada ayat ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang maha kuasanya Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Au kalladzi marra ala qaryatin. Ini ataf kepada ayat sebelumnya. Ataukah engkau tidak melihat, memperhatikan? Alladzi marra, kalladzi marra, seperti orang yang melalui suatu negeri. Wa hiya khawiyatun, dan negeri itu semuanya roboh, musnah, luluh lantak. Khawiyatun ala urushiha. Digambarkan oleh para ulama siapa alladzi ini. Alladzi ini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakannya Nabiullah Uzair. Ada yang mengatakan maknanya adalah Nabiullah Khidir. Dan ada yang mengatakan ya seorang nabi yang tidak disebutkan namanya. Namun al-masyhur, yang masyhur di kalangan para ahli tafsir, bahwa alladzi, orang yang lewat ini adalah Nabiullah Uzair. Nabiullah Uzair. Nah, beliau ini suatu ketika berjalan ingin berdakwah, lalu kemudian melewati suatu kampung, suatu daerah, satu kawasan, suatu negeri. Negeri apakah ini? Para ulama juga berbeda pendapat. Al-masyhur, ini adalah negeri yang ada di daerah Palestina, yang dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, beliau ini Al-Uzair, Nabiullah Uzair ini kemudian melewati, dan sebelum beliau sampai di sini ternyata kisah sebelumnya kampung ini diluluhlantakkan. Nantinya diluluhlantakkan oleh seorang raja yang bengis. Dia lewat, luluh lantak seperti mungkin sekarang kondisi Palestina, luluh lantak luar biasa, tak ada kehidupan. Nabiullah Uzair lewat, kemudian karena saking panasnya beliau mencari tempat berteduh, apakah pohon atau batu yang dia bisa beristirahat. Dia melihat khawiyatun ala urushiha, semua bangunan luluh lantak, tak ada kehidupan di dalamnya, tak ada orang yang hidup. Lalu terbesit dalam hatinya, beliau ketika duduk
beristirahat di bawah batu, kemudian terbesit di dalam hatinya untuk bertafakkur kepada Allah. Ini juga hikmah pelajaran orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat ciptaan Allah atau melihat fenomena, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat langit, bumi, ciptaan Allah, melihat gunung, melihat pantai, hendaknya ada tafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang kerusakan yang pernah Allah Subhanahu wa taala musnahkan, yang sekarang masih diabadikan, seperti Fir'aun, ya kan? Ya. Di Mesir. Ini hendaknya menjadi tafakkur untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafakkurnya ini terbesit apa? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Apakah mungkin negeri yang rusak ini Allah hidupkan lagi? Apakah negeri yang rusak ini, yang sudah luluh lantak ini, bisa hidup kembali, makmur kembali? Apakah Allah menginginkan hal itu? Setelah mereka negeri ini hancur, apakah bisa makmur lagi? Dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pikiran atau lintasan hati, lintasan pikiran dari Nabiullah Uzair ini sama sekali bukan ya termasuk dari asyak, keraguan-raguan tentang kekuasaan Allah. Tapi ini adalah bagian dari tafakkurnya, ya, tafakkurnya beliau ini, Nabiullah Uzair. Nah, suatu ketika maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkomunikasi, mengilhaminya atau mewahyukan kepadanya. Fa'amatahullahu mi'ata. Nah, dia datang ke daerah tersebut, daerahnya luluh lantak, kira-kira di waktu az-zuhur. Dia istirahat karena dia musafir, membawa makanan dari Atin. Lalu kemudian dia membawa minuman. Nah, minuman itu merupakan perasan dari anggur. Itu jadi minumannya. Dia kemudian istirahat, makan, masih ada sisanya, kemudian minum juga masih ada sisanya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala amatahu, mencabut nyawanya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabiullah Uzair. Kita tahu Nabiullah Uzair ini diutus kepada Bani Israel, dan nabi yang paling banyak diutus ya kepada satu kaum. Nah, kaum itu namanya Bani Israel. Banyak sekali nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Hampir setiap kampung, satu kawasan, satu daerah ada nabinya. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mematikannya atau mencabut nyawanya atau menidurkannya. Ini para ulama berbeda tafsirannya. Selama 100 tahun. Summa ba'atsah. Kemudian Allah bangkitkan lagi dia. Dan ketika dia dibangkitkan, Allah mengirim malaikat. Yang malaikat ini diserupakan dengan manusia. Kemudian datang kepadanya bertanya,
Kam labista? Berapa lama kamu tidur di sini? Berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya di sini, kata dia, 1 hari atau setengah hari saja. Kenapa? Karena beliau ketika dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, Nabiullah Uzair ini matahari ya setelah waktu asar. Jadi kira-kira menjelang maghrib. Jadi dia tidurnya, istirahatnya di waktu zuhur, bangunnya dia setelah asar, menjelang maghrib. Ketika ada malaikat bertanya, berapa hari katanya? Berapa lama? Yauman, 1 hari atau setengah hari saja. Padahal itu sudah 100 tahun, tapi dia merasa 1 hari atau setengah hari. Dan ini adalah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Badannya ya utuh, sama seperti dia bangun dari tidur. Kalau kita tidur 2 hari saja, ya, kuat enggak kira-kira? Ya, dia tidur 100 tahun, tetapi apa? Ternyata utuh, masih segar dia, seperti bangun tidur. Maka kemudian dibantah oleh malaikat ini, qala bal labista mi'ata am. Enggak, kamu tidur bukan sehari 2 hari. Engkau tidur di sini, tinggal di sini mi'ata am, 100 tahun. Kalau tidak percaya, fanzur ila ta'amik. Lihat makanan. Wa syarabik, dan minumanmu. Tapi alhamdulillahnya makanannya tadi masih utuh, masih segar. Lalu minumannya ya sisa dari anggurnya tadi ini masih utuh. Ini luar biasa. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun. Dia masih belum percaya. Wanzur ila himarik. Lihat himar, keledaimu. Dia membawa, Uzair ini membawa keledai, ditambatkan. Walinaj'alaka ayatan linnas. Lihat keledaimu. Ternyata dia lihat keledainya sudah tidak ada, tinggal sisa-sisa tulang belulangnya saja. Wanzur ilal idham, lihatlah idham, tulang-tulangnya itu. Kaifa nunsisuha. Pada saat itu maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin. Lalu kemudian tulang belulangnya ini dengan angin tersebut kemudian dia terbang sendiri, kemudian merangkai sendiri. Tulang belulangnya himar ini dirangkai oleh Allah melalui angin. Terangkai di hadapan Nabiullah Uzair. Itu mungkin seperti film ya. Dia otomatis mana kepalanya, mana ini tulang-tulangnya. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami merangkainya, kata Allah. Summa naksuha lahma, setelah jadi tulang belulangnya, maka seketika dari tulang itu muncul daging-daging. Masya Allah. Setelah muncul daging, kemudian muncul kulitnya, sehingga dia pada saat itu ditiupkan ruh, lalu kemudian hidup lagi. Maka himarnya ini kemudian ketika dia hidup, dia menengadah ke langit, berteriak. Dia mengira bahwa sebentar lagi kiamat akan datang. Nah, ini luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu, ketika dia melihat semuanya, ternyata betul dia sudah tidur atau dimatikan oleh Allah selama 100 tahun.
dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya masih muda sama seperti sebelumnya, padahal sudah 100 tahun, badannya masih sama, ya. Masih muda, makanannya sama, minumannya sama, masih bisa dimakan dan bisa diminum, tapi keledainya sudah hancur. Lalu kemudian ya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semuanya ya terlihat oleh mata kepala Nabiullah Uzair, qala, dia mengatakan, a'lamu wa qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya memahami, sekarang saya mengetahui, sekarang saya yakin bahwa Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Masya Allah. Inilah kemudian nantinya Nabiullah Uzair ini balik ke kampung halamannya. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya. Ya, seketika ada orang tua yang sudah sepuh, buta, lalu kemudian mencari di mana rumah Uzair. Saya sudah kali-kali mencari, tidak ketemu. Oh, di sini rumahnya Uzair. Nah, kemudian dia dibawa oleh Bani Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bahasa kita nih ya. Lalu kemudian dilihat, apakah kamu melihat di mana Uzair itu? Dia sudah hilang 100 tahun, kata dia. Dia sudah hilang 100 tahun. Kami mencarinya. Apakah benar Uzair itu masih hidup? Sayalah Uzair, kata dia. Tak mungkin, sudah 100 tahun, tak mungkin. Masih muda. Luar biasa. Ya. Kamu siapa? Saya adalah Fulanah binti Fulan. Dan ternyata beliau sampaikan, saya ini dulu adalah anak dari Mamalik, yaitu pembantu dari keluarga Uzair. Dia sudah 100 tahun, sudah renta kan. Maka kemudian dia mengatakan, kalau benar engkau adalah Uzair, saya mendengar bahwa Uzair itu adalah nabi yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Sembuhkan. Ternyata alhamdulillah Nabiullah Uzair berdoa kepada Allah, diusapnya. Kemudian perempuan ini bisa melihat dengan jelas. Benar engkau adalah Uzair, kemudian ya dipeluknya, dan orang-orang kemudian berkerumun, Bani Israel, termasuk dari putra beliau, putra dari Nabiullah Uzair. Tapi dia sudah tua karena sudah 100 tahun, tapi bapaknya masih muda. Dia datang, tak yakin saya, bapak saya seperti ini, sudah 100 tahun, saya pun sudah tua, tak mungkin. Lalu kemudian, saya adalah Uzair. Terus begitu, maka kemudian bapak saya Uzair itu ada tanda di ketiaknya, ada benjolan begitu. Nah, coba tunjukkan. Ternyata ditunjukkan benar, itu tanda, oh itu ayahnya. Barulah kemudian percaya dan kemudian dipeluk. Dan pada saat itulah maka Bani Israel berkumpul semuanya, kemudian mendatangi Nabiullah Uzair untuk apa? Dibimbing. Bani Israel itu dibimbing. Nah, ternyata ketika kekacauan yang terjadi sebelumnya, kitab Taurat yang menjadi kitabnya mereka ini kemudian hancur, tak bersisa, tak ada panduan lagi. Maka kemudian mintalah kepada Nabiullah Uzair. Beliau pun sudah tak ada suhufnya lagi, tak ada
mushafnya lagi. Maka kemudian Bani Israel meminta beliau untuk membacakannya. Dan karena kekuasaan Allah, Nabiullah Uzair ini kemudian mengingat hafalannya, lalu kemudian membacakan dari awal sampai akhir. Ini termasuk Nabi yang diberikan kecerdasan oleh Allah. Dari awal sampai akhir ditalakikan ya kepada Bani Israel. Kemudian ada yang menulisnya. Nah, pada saat itulah maka kemudian Bani Israel seharusnya beriman nih. Karena apa? Nabiullah Uzair ini peristiwanya seperti itu diceritakan kepada mereka. Tapi ternyata mereka mengatakan, orang-orang Bani Israel ini mengatakan Uzair ibnullah. Dia adalah anak Tuhan. Nah, sama seperti apa? Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Isa itu adalah anak Tuhan. Sama seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair ibnullah, padahal dia nabi. Dikatakan Uzair itu anak Tuhan, anaknya Allah. Kenapa? Karena dia bisa mati 100 tahun, hidup lagi, lalu kemudian masih hafal Tauratnya. Oh, berarti ini anak Tuhan ini. Lalu kemudian itulah kemudian mereka berusaha untuk menyembahnya. Ini dia. Ini Bani Israel itu memang begitu wataknya. Nah, ini yang menjadi. Nah, inilah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan berbagai macam mukjizat kepada para nabi dan rasulnya untuk apa? Dijadikan pelajaran. Maknanya apa? Orang yang sudah jelas nih ya mukjizat yang disampaikan ya atau yang dihadapkan kepada Bani Israel, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Ini luar biasa. Maka orang yang beriman hendaknya ketika melihat ya, kalau sekarang tak ada mukjizat, maunah ya, pertolongan dari Allah ya kan, adanya fenomena-fenomena di alam semesta ini, adanya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, maka hendaknya apa? Seharusnya memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang hidup bisa dimatikan, dihidupkan lagi. Himar, keledai yang sebelumnya hidup menjadi kemudian mati menjadi tulang belulang, dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tempat yang sebelumnya sudah luluh lantak, musnah, ini kemudian menjadi makmur kembali, apalagi nanti di hari kiamat. Apalagi nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan manusia. Setelah ya terjadi hari kiamat, Allah kumpulkan tulang belulang itu, tulang belulang kita. Kemudian dibentuk lagi oleh Allah ya seperti kita, tapi alamnya yang berbeda. Itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini sangat luar biasa. Nah, ini tentang Nabiullah Uzair. Kemudian masih ayat yang sama ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ya setelahnya 260. Wa iz qala Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sekarang ini sama seperti sebelumnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam suatu ketika berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tampakkan di hadapanku ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Ini luar biasa. Nabiullah Ibrahim termasuk itu tadi Abu Tauhid, ya kan? Bukan syak, bukan ragu terhadap kekuasaan Allah, kemahamampuan Allah, tapi beliau ini
Ketika Allah tanyakan, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Kalau nanya begitu, kamu beriman dah kepada aku, kan gitu kan? Qala bala, tidak ya Allah, aku tidak syak. Aku adalah orang yang beriman kepadamu. Tetapi bertanya seperti itu liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Untuk menenangkan hati. Maka ini juga pelajaran bagi kita dalam beragama ini, ya tidak hanya sekedar belajar, tapi juga gunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah-perintah Allah dan Rasulnya pasti di dalamnya mengandung hikmah, maslahat, kemaslahatan bagi manusia. Nah, tinggal dicari saja apa maslahatnya. Kan gitu kan? Ada yang maslahat di dunia yang didapatkannya, ada maslahat untuk akhirat yang tak nampak di dunia. Setiap larangan dari Allah dan Rasulnya pasti mengandung mudarat. Pasti mengandung mudarat yang mesti dijauhi oleh umat Islam. Nah, ketika bagaimana cara menjelaskan Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Karena dari dulu memang orang-orang yang paling pertama mereka ya lancarkan syubhat-syubhat dari orang-orang yang tidak beriman itu adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Maka di dalam Islam termasuk dalam rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman pada hari akhir. Di dalamnya nanti ada ya alam kubur, ada ya hari al-bi'tsah, kebangkitan, ada yaumul hisab, hari dihisabnya manusia, lalu kemudian hari yang mizan, timbangan, kemudian as-sirat, kemudian ada surga, ada neraka, ada kenikmatan, ada ya siksa dan seterusnya. Itu semuanya adalah bagian dari yaumil akhir. Nah, banyak di antara umat manusia, Bani Israel termasuk umat Islam sekarang ini, yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Banyak mengatakan itu fiktif, kan gitu kan? Hari kebangkitan itu fiktif. Dan orang banyak melakukan maksiat, tidak mau bertaubat, itu biasanya juga sama karena tidak yakin dengan hari kebangkitan. Ya, itu bisa ini masalah al-iman itu. Coba misalnya tanyakan kepada orang yang tidak beriman atau orang yang ya muslim tetapi kemudian ya menjadi penjahat misalnya. Coba tanya, beriman tidak dengan hari akhir? Dia pasti tidak beriman. Ya. Mananya apa? Dia mungkin beriman tapi masih ragu ya. Benar tak? Karena kalau beriman pasti dia akan taubat. Pasti dia akan taubat. Karena tahu nanti akan dibangkitkan, akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Maka banyak nanti dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetanggamu. Itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan iman hari akhir, iman hari akhir. Karena orang sekarang ini sudah mulai hilang keyakinannya tentang hari akhir. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, Nabiullah Ibrahim ingin liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatinya. Maka kemudian dijawab oleh Allah, qala fakhudh arba'atam minat thair. Baik, akan disampaikan kan gitu ya. Ya, cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Langsung di depan
ya di depan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, khudz arba'atan minat thair. Ya. Ambil arba'ah, 4 minat thairi dari burung. Ini luar biasa ya. Ya. Nah, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika. Potong-potong burung itu. Cacah dia. Ya. Cincang dia. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu setelah dicincang nih, letakkan tulang-tulangnya semuanya, ya kan, dikumpulkan jadi satu, kemudian dibuang ke gunung ini, ke gunung ini, ke gunung ini. Jadi dipisah-pisah. Terserah yang mana saja, kepala dengan kaki terserah, atau satu-satu terserah. Ya, sebar. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka sesudah itu panggil dia, ud'uhunna, panggil dia, maka ya'tinaka sa'ya, maka tulang-tulang itu akan datang kepadamu dengan segera. Habis itu potong, cincang-cincang, kemudian sebar ke bukit-bukit, ke gunung-gunung yang jauh. Setelah itu kamu kembali lagi, kata Allah, panggil, wahai burung, datang. Maka ternyata pada saat itu, ya, setelah Nabiullah Ibrahim katakan, wahai burung yang telah dicincang, datanglah sekarang juga. Maka kemudian Allah utus angin, kemudian angin itu kemudian apa? Membuat tulang belulang itu kemudian menyatu, lalu kemudian berbentuk burung lagi, lalu kemudian ya burung itu ya datang ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam utuh, 4 burung itu. Ini sangat luar biasa. Ini artinya Allah Maha Kuasa, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dikubur. Tetap mudah bagi Allah. Ya, wa'lam annallaha azizun hakim. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka ini sangat penting bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau burung yang dicincang saja itu bisa kembali lagi, apalagi manusia yang dikubur. Maka walaupun misalnya ada jasad manusia, dibakarkah dia? Ya kan? Atau dimakan binatang buas, atau kemudian dia meninggal dunia dicampakkan di laut, dimakan ikan, bagaimana nanti di alam barzakhnya, di alam kuburnya, di akhirat kelak? Apakah dia masih sama akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir atau tidak? Sama. Kembali mudah bagi Allah. Mengumpulkannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rohnya kan masih ada. Maka orang yang akidah yang mengatakan kalau ada yang meninggal dunia bakar saja supaya jadi abu, anyutkan lagi ke laut. Itu kan supaya hilang, betul kan? Nah, itu. Keyakinan itu dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu sangat mudah. Kumpulkan lagi itu. Kumpulkan lagi. Rohnya ditiupkan lagi. Jadi dia tetap akan mendapatkan apa? Nikmat kubur atau siksa kubur, dan Allah Subhanahu wa taala tetap juga akan membangkitkannya di hari kiamat kelak. Jangan berpikir itu semuanya udah jadi debu, udah dihanyutkan air, sudah tak ada lagi. Ya. Tetap akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ini sangat penting sekali ya, ayat-ayat yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bukan karangan. Kalau karangan mungkin bisa jadi kisah Bani Israel yang ngarang-ngarang itu, tapi ini ayat langsung yang menceritakan, yang ditampakkan kepada para nabi dan rasulnya, lalu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagi orang yang beriman membaca ayat ini masih belum juga beriman kepada Allah, yang belum kuat imannya, berarti memang benar-benar tertutup hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat kita ambil sebagai ilmu sains atas kekuasaan Allah yang mematikan serta menghidupkan kembali manusia, dan pesan moral apa atas dasar bahwasanya apa pada manusia masih hidup selama dunia ini, dan dari keturunan siapa sih Nabi dari ini dari Isa ini tidak ada termasuk dalam doa Nabi yang kita yakini. Mohon itu saja Pak Ustaz, percakapannya berkaitan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabiullah Uzair ini keturunan siapa? Nah, ini wallahu a'lam, Pak. Memang ini tidak ada, ya, belum dapatkan susunan silsilahnya. Dan ini yang jelas keturunan Nabi Adam ya, Pak ya. Nah, kalau silsilahnya wallahu a'lam. Karena banyak para nabi dan rasul, ya kan, ratusan, 300 lebih. Ya, nabi dan rasul. Cuman yang wajib kita imani 25. Nah, silsilahnya 25 saja itu ya banyak yang tidak kita hafal kan. Ya, apalagi yang lebih daripada itu ratusan. Nanti bisa, ya, belum ada keterangan yang lengkap ya secara ini. Karena ini nabi dan rasul terdahulu. Ya, ini kalau ada Kiai Imaduddin ini dipermasalahkan juga ini. Nasab ya. Nah, kemudian hikmah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang masalah hidup dan mati ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak punya hak prerogatif untuk, ya, kapan dia hidup, kapan kita hanya berusaha saja. Berusaha untuk bertahan hidup dengan asbab-asbab yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan. Jadi misalnya untuk menjadi sehat bukan karena makanan sebenarnya. Ya kan? Ini heran juga kan, biasanya orang ini ya supaya sehat makan ya 4 sehat 5 sempurna. Tapi banyak juga yang 4 sehat 5 sempurna tidak sehat juga. Ada juga. Ya kan? Tapi ada juga yang makan pas-pasan saja, makan itu malah sehat, panjang umurnya juga. Nah, ini kan sebenarnya itu asbab saja. Itu asbab. Bisa jadi ya minum ini maka akan kuat, mau itu obat ini. Ya itu asbab saja. Tapi orang yang tak minum obat pun kuat juga. Itu. Ini banyak hal. Ya memang. Nah, maka keimanan kita kepada Allah adalah bahwa Allah menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, dan juga menguji manusia sakit dan seterusnya. Itu adalah ujian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita ini sangat sebentar. Kalau digambarkan antara dunia dengan akhirat, perbandingannya 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun alfasanah, 1000 tahun di dunia. Nah, maka kemudian ayat-ayat nanti dalam ayat yang mengatakan bahwa maka dikatakan sebentar itu memang sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena perbandingannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia.
berarti 24 jam kan? Nah, kira-kira kalau 1 jam di akhirat, berapa tahun di dunia ini? 1,5 tahun. Wah, ya kan? Jadi kalau umur kita 70, 80 atau 100 tahun lah. Berarti berapa? 1,5 jam. Masya Allah. Itulah dia. Maka kehidupan itu sebentar betul. Ya, hidup dan mati ini. Ukuran akhirat, manusia ini hidup hanya 1,5 jam saja. Bagi kita umur panjang katanya. Mana panjang? Sepanjang-panjangnya 100 tahun aja. Itu masih 1,5 jam. Belum hari itu. Nah, ini sangat penting. Ya, bagi kita ya untuk apa? Melihat itu semuanya, apa yang akan kita sombongkan gitu. Ya kan? Tak ada yang bisa kita sombongkan. Harta benda, kemudian jabatan, kedudukan, ya kan? Apa semuanya tidak ada. Kenapa? Karena kehidupan kita sementara. Dunia ini pun dikatakan sebentar saja di dunia. Itu tadi. Kira-kira berapa umur dunia, kan gitu kan? Kan itu. Itu sangat sebentar sekali. Nah, cuman yang menjadi kendala ketika nanti masuk akhirat, masuk neraka, sebentar saja masuk neraka, kan begitu kan? Sebentarnya neraka ini 1 hari berbanding 1000. Kira-kira bagaimana kalau kita masuk neraka setengah hari aja? Mati? 500 tahun. Setengah hari saja itu. Dan siksa yang paling ringan di akhirat itu orang yang berdiri di atas kerikil api neraka yang kemudian membakar bagian dalam tubuh manusia itu sampai ke otaknya meleleh. Nah, itu siksa yang paling ringan. Yang ringan itu yang dibakar bagian dalam, tinggal kulitnya. Jadi kalau lilin itu dibakar dari atas dia meleleh ke bawah, ini dari bawah nih. Meleleh sampai ke otak. Kemudian habis, bangkitkan lagi. Terus begitu, sampai 500 tahun. Itu kalau masuk setengah hari. Kalau masuk 1 hari. Maka itulah yang kemudian bagaimana kalau kita bisa ya banyak kadang digurauin ya. Apa masuk neraka sebentar ya. Nah, kan. Tak apa, yang penting masuk surga nantinya. Betul kan gitu. Yang selama muslim akan masuk surga. Tak apa, masuk sebentar ya. Gitu. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada? Jadi yang saya tanyakan, ada nggak keelokan manusia yang sakit, tapi dia mendaki menolong Allah. Maka kalau simpulan daripada yang sakit menderita seperti itu, elok nggak seperti itu Pak Ustaz? Ya. Kalau mendoakan orang lain meninggal dunia, itu haram hukumnya Pak. Mendoakan kematian orang ini, ya Allah matikan dia ya Allah. Itu. Iya. Bahkan orangnya sendiri minta mati itu tak boleh juga. Yang boleh diajarkan oleh Nabi, in kanatil hayatu khairan li, ya Allah apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkan dan sehatkan aku ya Allah. Jika idza kana al mautu khairan li, jika kematian itu lebih baik bagiku ya Allah, maka matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dalam hal ini dia tidak memerintah Allah. Dia minta ya, memohon kepada Allah apabila hidup lebih baik bagiku. Ya kan? Maka hidupkan ya Allah. Itu juga bisa didoakan kepada orang lain. Tapi kalau minta mati ya Allah, dia sudah menyengsarakan banyak orang ya Allah. Matikan dah ya Allah, segera ya Allah. Nah, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Ya, dalam hal ini.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan iman, Ustaz. Syak, keraguan, Ya. ragu-ragu. Kalau kita katakanlah umur sekarang ini masih ada keraguan, katakanlah dengan Allah, katakanlah dengan Sunnah, dengan Al-Quran, itu bagaimana Ustaz? Apakah iman kita cacat atau bagaimana? Sebab kita ini kan masih level ilmu yakin, Ustaz, ilmu yakin. Tapi kalau misalnya kayak seperti Nabi Hujair, misalnya Nabi Musa misalnya kan, yang ingin melihat Allah, atau katakanlah Nabi Muhammad, itu kan sudah masuk ke itu aku yakin. Seperti di surat At-Tasur itu kan. Jadi dari level ilmu yakin, ainul yakin sampai aku yakin. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah iman kita ini cacat atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keraguan itu ada banyak bentuknya. Jadi keraguan terhadap kekuasaan Allah. Oh, ragu, kayaknya Allah bisa enggak ya? Itu ya. Maha kuasa. Meragukan tentang kemahakuasaan Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, maha Allah menciptakan langit, dan itu diragukan, maka itu bisa ke arah kufur. Ya. Tapi ketika dia terkait dengan al-iman, al-imannya ini ya tadi sebagaimana kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Nah, artinya dari pengamalan itu ya, ketika misalnya dia hanya ya hujan, bagaimana ya? Bagaimana Allah menurunkan hujan? Bagaimana kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, menanyakan itu semuanya itu sebenarnya bukan terkait dengan akidah, tetapi terkait dengan asbab. Ya, kemudian tentang sunnatullahnya. Bagaimana hujan itu turun, bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh bibit, kemudian tumbuh, kemudian jadi buah. Dia bagaimana mempersoalkan itu, ya kan? Itu hal itu tidak terkait dengan akidah. Tapi kalau yang terkait dengan akidah tadi, saya tidak yakin, saya ragu nih kalau langit dan bumi ini diciptakan Allah. Itu udah murtad, ya, itu murtad, dia keluar dari Islam. Walaupun dia Muslim, murtad dia keluar Islam. Meragukan tentang rukun iman, tentang kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia adalah Allah. Dia ragu terhadap itu, maka ya bukan lagi cacat, bisa murtad, dia keluar dari Islam. Kalau kita lintas doang misalnya. Kalau lintasan pikiran itu bukan dari hati, terus kok kayak gini, itu kemudian maka itu tidak masuk dalam kategori. Nanti kemurtadan itu pun ketika itu ada di dalam hati dan diyakini oleh hatinya semua pikirannya, maka dia itu termasuk kemurtadan i'tiqadi, keyakinan. Tapi kalau dia lintasan pikiran, itu setan yang menggoda kita, nah maka kemudian kita tepis. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Maka kemudian dikatakan, maka Imam Al-Ghazali juga mengatakan, kalau seandainya dalam pikiranmu mengatakan ada Allah tuh berarti begini, bentuknya begini. Itu setan itu yang ini kan, maka segera istighfar. Ya, kemudian ya singkirkan. Itu semuanya adalah setan. Ya, tak mungkin itu bisikan malaikat. Nah, semacam itu. Sehingga ya, tapi kalau hal itu kemudian diyakini, maka itu ya bisa masuk kepada kemurtadan. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak ya? Ya. Apakah bisa diartikan bahwa Taurat itu masih ditulis kembali di dalam Al-Quran? Apakah itu jadi kita sampai orang Yahudi sekarang?
Iya. Nah, apakah ditulis kembali? Memang betul dalam beberapa ini, karena setelah Nabi Musa alaihissalam dikatakan Uzair ini dibawa Nabi Musa alaihissalam karena kitabnya adalah kitab Taurat. Ya. Nah, ini kemudian ditulis ulang. Nah, lalu kemudian nanti ya maka dikatakan dalam ayat waqalatil yahudu ya Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Itu ditulis, maka kemudian mereka yuharrifuhu, mendistorsi kitab suci mereka. Ya, dengan tambahan-tambahan yang itu. Maka kemudian penulisan sudahlah kitab Taurat ini ditulis, bukan ya diabadikan riwayatnya itu ya bukan di masa itu, tetapi kemudian masa-masa abad-abad setelah itu. Begitu juga dengan ya Injil, itu juga sama. Ya, Injilnya ada pada Nabi Isa alaihissalam, setelah itu kemudian Nabi Isanya ya dikejar-kejar ingin dibunuh, kemudian setelah berapa ratus tahun kemudian baru ditulislah karena dari cerita-cerita. Ya. Nah, itu kemudian banyak versinya. Ya kan, ada Barnabas, ya kan, Matius, Yohanes, nama kitabnya sesuai dengan penulisnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.